Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Kita bertemu kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini, tanggal 17 April 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami mempelajari akan firman Tuhan, biarlah renungan ini boleh menolong kami, supaya kami tetap kuat menghadapi berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai dan berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Kuat dalam Penderitaan. Bila mana kita membuka atau membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudaraku, kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita alami? Saudara-saudaraku, saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami akan masa-masa sukar di segala aspek kehidupan, diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Keberadaan kita saat ini tidak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sehingga kita tidak boleh bersikap santai, berhela-hela, apalagi sampai tertidur. Sebab kalau kita lengah sedikit saja, kita akan menjadi korban perang. Nah, oleh sebab itu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus itu, oleh sebab itu hal yang harus kita lakukan supaya kita bertahan dalam penderitaan ada dua. Yang pertama, kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya. Karena tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas hidup seseorang. Dalam doa ada kuasa yang dapat mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yang kedua, kita harus memegang akan janji Tuhan. Saudara-saudaraku, janji manusia seringkali berujung kepada ingkar dan mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan berjanji, cepat atau lambat pasti akan digenapi. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Allah setia, apa yang Dia janjikan itu lambat atau cepat itu pasti akan menjadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu marilah di tengah kesukaran dan goncangan yang terjadi, kita tetap berdoa dan beriman memegang akan janji Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
biarlah kita semakin setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Kita selalu berdoa dan memegang akan janji Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini dapat menolong kita dan memberkati kita sepanjang hari ini dalam aktivitas kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.